menjaga ketat Salah, Mane atau Diaz? Tanya. Mane Di Diaz. antara tiga itu nggak ada kan. Jadi Halo, kembali lagi kita di Late Night Football, tertipu ya, Ruang Ganti FM. Kali ini kita akan setelah hiatus cukup lama ya, karena terkendala satu atau dua hal. Kali ini comeback akan membahas big match di hari malam Selasa ini ya. Selasa malam. Kayaknya nggak big match sih. Ya nggak big match, tapi lebih ke pembantaian sih ya. Dulu big match. Dulu big match. Di mana dua setan mainnya kayak setan. Bodoh. Dua setan sama-sama dipermak abis. Yang pertama itu ada di Liga Inggris, di mana tim yang sedang bersaing untuk menjadi juara, Liverpool. Kirain satu lagi. Melibas habis 4-0 Manchester United, 4 gol tanpa balas. Bagaimana di laga ini, Aduh, ini sebenarnya aku dari awal ngelihat formasi MU aja, Ben ya. Aku udah tahu bakal dibantai nih, sumpah. Soalnya dari formasi aja, si Ragnik ini MU ya, nggak pernah main 3 back. Pertama itu, 1. 3 back tiba-tiba dimainkan. Tiba-tiba Jones main, kayak, what the hell gitu loh. Maksudnya lawan Liverpool pula. Jones pula yang main, kan aneh gitu. Terus 1 tuh, 3 back. Terus yang kedua, nggak ada Cavani atau striker yang bisa jadi target main, itu juga jadi aneh sih. Soalnya yang main kan cuma Elanga sama Rashford. Terus Bruno Fernandes juga nggak jelas gitu. Jadi aku mungkin awalnya itu dulu, Ben, sedikit nih. Dari formasi udah aneh. Kalau dari aku gimana, Ben, jalannya pertandingan nih? Untuk jalan pertandingan kita nggak perlu komentar banyak lah, karena dari awalnya langsung gol gitu. Kelihatan lah bagaimana sisa laga ini akan berjalan gitu. Gini aja lah paling pentingnya. Aku bilang tadi tuh lah yang paling penting. Kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, menggunakan formasi 3 back? Nah itu aku menghadapi Liverpool yang bermain dengan gelandang yang penyerang yang super prolific semua gitu. Cepat semua. Masalahnya yang main Lindelof, Maguire, Jones sama Jones tuh terutama Jones ini, siapa yang bisa menjaga ketat Salah, Mane atau Diaz? Tanya. Mane Di Diaz. antara 3 itu nggak ada kan. Jadi agak pendekatannya agak aneh aja sih dari Mr. Ragnik ini. Tapi aku ini sih, Ben, mungkin aku ada satu opini yang kalau boleh dibilang agak berbeda sih dari yang lain. Kalau buat aku sebenarnya, jujur ya, Maguire tuh sebenarnya nggak terlalu jelek sih. Kalau aku bilang di laga itu sebenarnya ya. Walaupun gol Liverpool tuh kalau kita lihat secara sekilas itu memang kesalahan Maguire. Kayak gol pertama, contoh aja, gol pertama kan dia ngepres tuh kan, ngepres Mane, tiba-tiba Mane langsung ngumpan ke Salah. Sebenarnya kalau kita baik-baik itu sebenarnya waktu si Mane pegang bola itu nggak ada yang ngepres itu loh. Pogba sama Matic tuh nggak ada tendensi buat ngepres si Mane. Jadinya si Maguire nih aku bilang ada betulnya sih, dia langsung ngepres kan, kayak coba nutup. Cuma sayangnya teman-teman yang di belakang ini nggak paham gitu loh. Harusnya ketika si Maguire naik, semuanya juga ikut naik gitu loh. Cuma ada lagi yang bingung juga, ini kalau misalnya si Ragnik mainkan pola high block, itu si Maguire benar. Tapi kalau misalnya low block main memang belakang, Maguire salah sih. Cuma overall sih menurut aku Maguire nggak harus kita bilang habis-habisan sih di laga ini ya. Khusus laga ini karena dia nggak salah 100%. Karena Maguire memang dari awal kan kita pernah bilang kan, Maguire ini bukan pemain yang jelek sekali sebenarnya. Bukan pemain yang oke lah, tapi memang overpriced juga kan. Itu yang pertama. Iya. Buktinya kita lihat ketika dia menggunakan sistem pertahanan yang lebih stabil, yang lebih rapi. Buktinya di Inggris kan. Kali ya. Di Inggris dia nggak pernah bermain jeblok lah, karena sistemnya jelas. Benar sih, betul. Dia punya tandem yang mengerti bagaimana cara bertahan. Ada Jones, Stones sana kan. Yep. Itu poin pentingnya gitu. Nah sekarang ini di MU semuanya dagelan semua kan, di lini belakang gitu. Sebenarnya nggak juga sih, ada Varane. Ya Varane. Cuma mungkin apa yang salah ya? Atau sistemnya sih memang, sistem pertahanannya sih. Sistem mungkin ya. Kita lihat bagaimana koordinasi di belakang, bagaimana kapan high block, kapan low block, kapan press, kapan cover. Itu tuh memang masih sering.
jadi salahan lah di MU sendiri. Betul. Oke, untuk Liverpool sendiri Betul. gimana untuk Liverpool sendiri? Chance mereka untuk terus menempel City? Kalau aku bilang sih, kalau aku khusus bahas di malam aja, game tadi tuh bener-bener sebagai fans netral ya, anjing Liverpool gila sih Ben. Maksudnya tapi gimana cara tapi mereka dibandingkan beberapa laga sebelumnya cukup apa ya, nggak seagresif sebelumnya Liverpool, bermain lebih tenang gue bilang. Bermain lebih tenang karena MU-nya nggak ada gairah gitu, nggak ada perlawanan ya. Ikut gitu jadi apa nih? Aku neme aja. Ini maksudnya dari di Inggris kan katanya dari Inggris itu, tapi kok kayak gini MU-nya gitu. Minimal ada tekanan lah ke Liverpool, ini sama sekali nggak ada. Untungnya babak kedua pas udah balik ke formasi 4 lagi tuh backnya, pas Sancho masuk lagi tuh, itu baru ya sosok lah baru mulai ada peningkatan pressing. Cuma tetap aja Liverpoolnya hebatnya dengan begitu mudahnya mengeliminasi press MU sih. Jadi pas MU press mereka itu tetap menang pemain gitu loh. Jadi ketika kan paling sering drop itu kan si Fabinho sama Henderson ya. Jadi itu pas ketika mereka di press kedua kali yang itu, Thiago tuh selalu free. Makanya lancar kali tuh Liverpool tuh gara-gara Thiago-nya selalu free sih. Jadi emang enak sih mengkreasikan serangan sih kalau gue bilang. Oke. Jadi ya gitulah, Liverpool nikmat dipandang dah, ditonton. Berarti memang apa ya? Memang tidak adanya perlawanan yang berarti berawal. Berarti Liverpool menikmati permainan secara utuh gitu kan. Menikmati permainan. Bahkan ini bener, aku satu yang lucu nih. Waktu udah berapa ya? Kayak 3-0 sih. Liverpool ini kayak udah malas kali kan. MU ini kok gini-gini aja. Si Klopp masih marah-marah loh. Maksudnya karena apa ya? Udah menang jauh pun Klopp tuh masih punya hasrat buat ayolah tambah terus gitu loh. Nggak jangan kendorin kan. Yang memang iya, mentalnya sih bagus sih Klopp nih, jujur. Oke, ini mungkin terakhir kita bahas MU lah. Ya, karena di sini tim yang sedang sebenarnya MU juga sebenarnya punya, karena kita tadi kan Liverpool sedang memperjuangkan gelar Liga Premier mereka. Kalian dari mana hausnya mereka bermain kan. Sebenarnya MU pun juga punya hal yang diperjuangkan. Mereka sedang memperjuangkan UCL spot kan terakhir kan. UCL kan 3 Bruno ya. 3 tim gitu. 3 tim ini kan sedang berebut juga, Arsenal, Spurs sama MU kan. Tottenham. Tapi masih punya MU juga nggak punya. West Ham satu lagi. Ya West Ham juga masuk lah. Nah sekarang ini adalah pendapat yang beredar lah, dan aku setuju dengan pendapat ini terkait MU. Yang menyebabkan Rangnick nggak bisa menerapkan sistem yang selama ini dia pakai secara utuh ya, bermain fisikal, bermain cepat, bermain dengan sepak bola Jerman pada umumnya lah, adalah di mana karena MU ini karena MU ini terlalu banyak pemain yang teknikal dibandingkan pemain yang fisikal. Setuju nggak? Aku sih setuju. Kita hitung Pogba, Bruno. Iya, pemain depan aja teknik semua. Iya benar emang. Terutama dari sisi gelandang ya, di mana kalau permainan sepak bola Jerman itu butuh gelandang yang apa ya? Bermain fisik lah kalau pas itu. Itu sih, karena aku setuju, karena memang akhirnya kita lihat MU kayak gitu mainnya. Ya, tapi satu ini tingkat ya sedikit aja, ini mungkin nanti kita akan bahas di podcast ya. Apakah menurut kau jawaban atas semua ini adalah Erik ten Hag? Iya apa tidak? Buat aku enggak. Buat kau enggak. Buat aku iya, asalkan pemain-pemain yang udah nggak bermain pakai hati di MU dibuang aja sih. Soalnya bagus ya, aku suka Erik ten Hag. Tapi buat aku kalau ibaratnya MU ingin mengeliminasi permasalahannya adalah di pemain, bukan di pelatih. Buat aku itu. Jadi maksud aku kalau misalnya pelatih itu cuma sepertiga dari masalah buat aku. Betul. Makanya kan dia kabarnya mau depak CR, mau depak Pogba dan segala macamnya. Nanti kita bahas ya. Oke. Langsung aja kita nyebrang ke laga berikutnya, di mana Il Diavolo Rosso, setan merah dari Italia, yang bermain di Coppa Italia kali ini, bukan Liga ya, Coppa Italia. Kali ini bersua dengan, di leg kedua Coppa Italia, bersua dengan saingan mereka juga di Serie A, Internazionale Milano, di mana Inter berpesta 3-0 tanpa balas, 3 gol tanpa balas di Giuseppe Meazza. Rido, gimana Do? Sebenarnya secara skor sama MU kayaknya nggak jauh beda ya. Tapi secara permainan, secara
Perbanyak jauh berbeda. Jangan disamain ya teman-teman. Ini banyak netizen-netizen ini bilang, wah Milan sama MU sama aja. Aduh, kalau nonton sih sebenarnya jauh ya. Karena Milan tuh, terutama, yang paling baik sih gol Benacer. Tapi mungkin kalau tidak bakal bahas nih. Cuma aku bilang itu gol Benacer harusnya gol sih. Tapi secara permainan ya, sebenarnya Milan nih, ya memang berasa gerusuk. Cuma, ya apa ya. Ya memang karena, karena squadnya ada yang kayak gitu juga. Dan Inter juga malam tadi juga mainnya sesuai dengan apa yang biasa mereka mainkan gitu loh, nggak terpancing sama mainan Milan sih. Jadi buat aku memang layak menang Inter. Jadi aku gitu dikit. Jadi gimana Ben? Poin aku adalah pembeda di laga ini sebenarnya adalah kita orang banyak kemarin memuji bagaimana lini pertahanan Milan 7 laga nerbobol lah, tanpa kebobolan di Serie A. Iya, nol. Iya. Tapi di satu sisi juga mereka nggak bisa nyetak gol. Nah, itu permasalahan loh. Itu kita lihat track record lah. Nah tapi tadi malam Milan memperlihatkan satu hal yang lain lah dari track record itu. Yang pertama, lini belakang pemain-pemain muda yang ada di lini belakang ini memang bagus gue bilang. Tapi terekspos bagaimana mereka ini nihil pengalaman lah tadi malam. Karena kita lihat bagaimana, kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir lawan yang mereka hadapi itu nggak pernah lawan yang mampu hampir ya di bawah 5 besar lah ya. Sepertiga akhir tuh seperti Inter lah dia bilang. Bahkan tim seperti Napoli pun di lini depan nggak kayak Inter gitu kan. Napoli mainnya masih mirip-mirip Milan gitu loh, bagaimana bermain dari sayap. Nggak ada umpan pendek di sepertiga akhir lah. Nah Inter punya itu kan. Inter punya itu kan. Bagaimana ada pergerakan negatif, ada pemain yang mundur, bola mundur, terus ada pemain yang maju mencari ruangan di lini di depan. Nah Inter punya semua itu. Lautaro tadi malam benar-benar menghukum. Tomori, Kalulu, minimnya pengalaman mereka benar-benar dihukum tadi malam sih buat aku. Tapi di satu sisi Milan sebenarnya bermain better sih dibandingkan beberapa laga liga kemarin, di mana sebenarnya dalam menyerang mereka punya beberapa kesempatan emas lah. Tapi gue bilang Inter, tapi ya pujian ada di Inter sih, mereka bermain solid di tengah, di depan, di belakang bermain solid. Efektif sih kalau gue bilang. Efisien lah. Efektif. Ketika mereka diserang pun mereka nggak kerasa gerusuk gitu. Memang fokus ketika mereka terutama di babak kedua ya, di mana Milan mendominasi laga. Itu Inter tetap solid sih. Mereka tetap fokus bermain. Udah jangan sampai Milan dapat momentum gitu. Terakhirnya sampai laga terakhir pun Milan dihukum karena gol 3 dari Ruben Gosens yang baru masuk. Itu sih, jadi memang itu agak aneh. Bedanya ada di lini pertahanan Milan sih buat aku. Dimana Milan sini walaupun pemain-pemain muda ini cepat, punya kemampuan tapi minim pengalaman. Itu ya sih. Mungkin aku punya pertanyaan nih menurut kau nih ya. Ini kan kayaknya udah beberapa laga nih, apa ya? Mungkin kita di awal Serie A lah, di awal musim tuh kita punya ekspektasi ke Diaz lah yang tinggi gitu kan. Tapi di beberapa laga nih kayak udah hampir 10 laga kali ya. Kayaknya Casey ini dicoba terus jadi playmaker depan kan. Jadi playmaker nomor 10. Menurut kau untuk tadi malam lah, itu berhasil gak sih? Apa enggak work sama sekali? Untuk tadi malam sebenarnya nggak berhasil sih buat aku. Karena sebenarnya kan tujuannya adalah mengunci pergerakan Brozovic kan. Nah, Brozovic memang nggak terlalu banyak aktif, tapi justru malah Inter bermain banyak di sayap tadi malam. Kunci di Perisic, banyak serangan dibangun. Bahkan always Perisic. Dan terutama kemarin duelnya dengan Calabria lagi nggak on form lah, aku bilang mungkin lebih ya akhirnya cedera ya. Walaupun Brozovic pergerakannya nggak dibatasi, tapi ya Inter masih punya solusi yang lain buat aku lah. Jadi dan masuknya Brahim Diaz babak kedua memang sedikit memberikan drive Milan ke depan lah, tapi tetap aja masih udah terlambat loh buat aku. Milan ini kebanyakan apa ya? Kalau bahasa Riau tuh Mansur nih loh. Apalagi Leo sama Theo, dikit-dikit bawa bola hilang. Sama lagi dia dikit bawa bola hilang. Kayak aduh, apa salah ngoper-ngoper gitu loh. Sekali aku nonton. Iya sih, poin dari aku gitu? Decision making mereka masih kadang-kadang masih jelek sih. Football IQ-nya lah. Lihat bagaimana kapan harus ngumpan, kapan teman cover maju, kapan pergerakan. Karena yang pemain yang paling aku kasihani itu adalah Giroud sebenarnya. Pergerakan tanpa bola dia udah bagus sebenarnya. Udah jelas bagus. Kelihatan pengalamannya kan, pengalaman lah ini, tahu kapan harus ada. Tapi ya gitu, service kadang-kadang nggak jelas,
giliran dia udah siapa kosong malah rekan Mansur lah main sendiri gitu, akhirnya ya itu. Tapi aku plusnya aku lebih ke arah Handanovic sih Ben, terutama babak pertama ya, yang kayak Leao yang syuting kaki kiri di tepis, terus ada heading juga dari Tomori kan. Buat aku itu agak ngenain mental anak-anak Milan nih. Nah tapi tunggu Ben, tapi ngomong soal mental Ben, Ngaruh ke Serie A ya? kekalahan ini mengaruh ke Serie A lah. Pastinya ngaruh buat aku, pastinya ngaruh. Ngaruh aja. Untuk next match lawan siapa sih? Untuk kedua tim ya, kedua tim besok akan lawan tim-tim dari Roma. Inter menghadapi Roma. Oh, tim Roma. Milan lawan Lazio. Milan Lazio ya. Pasti ngaruh, kedua tim pasti ngaruh, di mana berat juga. Moral lah, kita tahu akhirnya apa, pemain ini jadi sadar bahwa saingan mereka nih habis dibabat lah gitu. Bagaimana sekarang nih? Nah, sekarang kita bakal nguji nih bagaimana pemain ini reaksi bakal bagaimana gitu loh. Gitu aja sih. Bisa bounce back lah nih, iya kan. Oke, mungkin that's it untuk sepak bola pada pekan ini. Seru. Dimana kita bagian banyak gol, walaupun cuma yang nyetak gol cuma satu tim aja, satu tim sebelah aja. Iya, lupa iya. Oke, that's it, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Revin Rido, pamit undur diri.